Jadi pertanyaannya, apakah Rasulullah bertemu dengan Allah secara zatillah, secara zatnya Allah? Memang banyak pertanyaan-pertanyaan seputar Isra Mi'raj, terutama dalam poin bertemunya Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menanyakan apakah Rasulullah melihat Allah, benar-benar melihat. Ada yang menanyakan apakah Rasulullah Mi'raj itu bil jazadi warruh, dengan jasadnya atau hanya dengan ruhnya. Baik, dalam pertanyaan ini poinnya adalah apakah Rasulullah bertemu dengan Allah secara zatillah. Berarti pertanyaannya pada Allahnya, apakah Allah menampakkan dirinya secara zat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau melalui tabir atau penghalang. Ini masalah akidah, dan Isra Mi'raj itu adalah mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang di luar jangkauan akal manusia. Dari sisi perjalanannya saja sudah di luar jangkauan akal manusia. Bagaimana Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Makkah sampai ke Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha dalam satu malam sampai kembali lagi. Ini kalau diukur dengan akal manusia tidak akan diterima. Tidak bisa diterima diukur dengan akal manusia. Karena ini mukjizat, ranahnya ranah akidah. Adapun apakah Rasulullah itu mi'raj dengan zatnya atau hanya dengan ruh saja, memang ada yang berpendapat bahwa Rasulullah itu mi'raj hanya dengan ruhnya saja, sementara jasadnya tetap di rumah. Tetapi itu pendapat sebagian kecil. Sementara jumhur ulama sepakat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mi'raj dengan ruh dan jasadnya. Ini dasarkan pada dalil Al-Quran yang menyebutkan Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah, asra yang memperjalankan. Ini sebenarnya kuncinya pada kalimat ini, asra, memperjalankan. Jadi Rasulullah bukan berjalan sini, tapi diperjalankan oleh Allah dengan kekuatan Allah, dengan kehendak Allah yang tentu ini di luar jangkauan akal kita. Bi abdihi, ya, dengan hambanya yang dimaksud dengan Rasulullah ini maksudnya bil jazadi waruh, dengan jasad dan ruhnya. Lalu terkait dengan pertanyaan apakah Rasulullah melihat Allah secara zatillah, dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan kana an-naza'u baina sahabati fi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam hal ra'a rabbahu lailatal mi'raj fakana Ibnu Abbas wa aksarul ulama is-sunnati yaquluna inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu lailatal mi'raj. Ada perselisihan, karena naza'u, ada perselisihan pandangan, perbedaan pandangan bainas sahabati, di kalangan sahabat, fi anna Muhammadan, tentang apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hal ra'a rabbahu lailatul mi'raj, apakah melihat Allah pada lailatul mi'raj, pada malam Lailatul Mi'raj itu, Mi'raj pada ketika Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha itu. Fakana Ibnu Abbas berpendapat, Ibnu Abbas wa aksarul ulama, dan kebanyakan ulama ahlus sunnah, jumhur ulama ahlus sunnah, yaquluna, berpendapat atau mengatakan inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu Lailatul Mi'raj. Sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melihat dengan mata beliau yang suci, melihat kepada Rabb-Nya. Nah, perkara bagaimana melihatnya, bagaimana Allahnya ketika tampak, ketika dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bagaimana Rasulullah cara melihatnya, ini yang masuk ranah yang tidak perlu kita pertanyakan. Ini akidah, ranah keimanan. Ini masalah zat yang tidak perlu ditanyakan, yang hanya wajib kita imani. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak akan bisa dijangkau oleh akal manusia. Qatadah, Abu Hurairah dan lainnya juga mengatakan bahwa Rasulullah SAW melihat langsung. Ibnu Abbas bahkan mengatakan beliau melihat Allah Subhanahu wa taala sejarak 2 busur dan mendekat atau lebih dekat daripada 2 busur itu. Nah, perkara bagaimana melihat Allahnya, inilah yang tidak perlu kita pikirkan. Dan bagaimana rupanya Allah, ini yang tidak perlu kita pikirkan. Laisa kamitslihi syai'un. Kita yakin bahwa tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh juga kita meyakini bahwa disitulah tempatnya Allah. Karena ada berita bahwa Rasulullah SAW bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, maka kemudian ada pandangan bahwa Allah itu di Sidratul Muntaha. Tidak boleh juga seperti itu. Kenapa? Karena karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh tempat. Allah itu menguasai semua tempat, menciptakan semua tempat, tapi tidak butuh tempat. Allah tidak butuh tempat. Allah menemui, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha bukan berarti menunjukkan Allah itu bertempat di situ. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bertemu dan berbicara kepada Nabi Musa di Bukit Tursina. Allah berbicara dengan Nabi Musa di Bukit Tursina. Bukit Tursina itu bukan menunjukkan tempatnya Allah, tapi tempatnya Nabi Musa. Nabi Musa berbicara kepada Allah di Bukit Tursina. Nabi Musanya di Bukit Tursina. Allahnya nggak butuh tempat, nggak butuh Bukit Tursina. Begitu juga berita di Isra Mi'raj bahwa Rasulullah SAW berbicara dengan Allah di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu bukan tempatnya Allah, tapi tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapat perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tidak boleh kita berpikir bagaimana Allah di situ ketika bertemu dengan Rasulullah, bagaimana Allah rupanya, bagaimana cara Rasulullah melihat dan lain sebagainya. Itu semuanya ranah akidah yang wajib kita imani, wajib kita yakini, tapi tidak perlu kita fikirkan. Ya. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan apa yang diciptakan oleh Allah, jangan memikirkan zatnya. Karena memikirkan zatnya itu tidak akan mampu, akal kita tidak akan mampu menjangkaunya, dan ini akan berbahaya pada keyakinan kita, pada keimanan kita. Mungkin itu terkait dengan pertanyaan apakah Rasulullah SAW melihat Allah Subhanahu wa taala secara zat atau secara hijab. Nah, pertanyaan ini pada titik beratnya pada teknis, pada